Nih. Nih, ini kena. Ini kena. Contohnya ini yang atas ini. Nah, ini yang busuk yang ini. Tuh, yang busuk yang itu, guys. Ini ngena. Nah, akhirnya nyipratin ke teman-temannya. Aduh. Tuh, nah, itu nanti. Nah, itu yang bikin bintik-bintik ini apa ya? Iya, nah, betul. Nih, yang bikin bintik-bintik itu yang itu tuh, guys. Nah, makanya ini harus dibuang. Makanya dibuang. Nah, berarti pemulihan pohon buah naga dari cacar itu step pertamanya itu ya pemangkasan ini ya, Pak ya? Pemangkasan harus dipangkas. Ini pemulihannya sulit. Sulit ya? Lama. Lama, guys. Mau jambu. Mau jambu tuh. Oke, guys, ada Pak Ilmah, guys. Kita berkunjung ke Pak Ilmah lagi, guys. Infonya Pak Ilmah sedang apa? Ini mangkas yang kena cacar karena ini naga sudah terlalu tua. Ini punya cucu naga ini. Oh, naganya sudah punya cucu, guys. Iya. Saking jeleknya ini ya. Iya, sudah tua ini. Sudah tua tuh, guys. Tuh, jadi sisa-sisanya hanya dilempar saja ya ini, Pak ya? Iya, ke got, langsung taruh ke got ini. Ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya, Pak ya? Iya, ini kan di musim tunas ini. Musim tunas. Jadi yang sudah kena biar nanti nggak ngenain yang mau tumbuh lagi, kan ada tunas baru. Jadi yang dirawat tunas yang baru. Jadi yang jelek-jelek ini semuanya dipangkasi ya, Pak ya? Iya. Ini apa benar kalau cacar itu yang paling susah dibasmi ini, Pak, di buah naga ini? Kalau cacar emang sulit pembasmiannya. Sulit ya? Kecuali di situ teknis untuk pemangkasan ini yang seharusnya pas di rosnya. Ros tuh mana? Contohnya kayak ini. Ini kalau wiwil ya, kalau wiwil, kalau misal dipotong sini, bekas lukanya ini membusuk, bisa ngenain tunas yang baru kena kayak gini. Berarti tipsnya harus yang motongnya gimana? Dari sini. Nah, ini. Oh, tuh, guys. Nah, ini. Nah, gini ya. Nih, jadi yang rusak itu langsung dari rosnya itu, guys. Biar nggak ada luka nantinya. Biar nggak. Jadi walaupun steril tetap ada luka. Ya, contohnya kalau sudah ngenai semacam ini. Contohnya kayak gini nih, guys. Iya. Jelek-jelek. Jadi ini dari rosnya itu potongi semua ya ini, Pak ya? Ya, yang nggak fungsi, yang rusak itu kalau motong seharusnya dari ros. Tuh kayak gitu, guys, kayak dari bawah. Rosnya ini. Itu kok sampai jelek sekali yang bawah itu, Pak? Apa, buah? Bukan, batangnya itu. Batangnya. Kayak kayu. Iya. Itu ibarat tanaman berdaun karena ini kartus ya. Ini daunnya udah hilang. Ini kan tinggal apa ya, tulangnya ini. Tapi masih hidup. Tapi masih hidup ya, Pak ya? Aman ya? Yang atas masih hijau. Aman. Aman nih, guys. Aman. Kurang aman, celoknya aman, guys. Iya. Kalau mau ini ada jambu. Jambu. Mau jambu, ada jambu, guys. Ya, ada yang matang juga. Itu juga ada, guys. Silakan ngambil. Silakan diambil ya. Datang sendiri ke lokasi. Nih, ini semuanya harus telaten dipangkasi ini ya, Pak ya? Tuh, guys, yang jelek-jelek. Ini apa tidak diobat, Pak? Ya diobat. Ya diobat. Disemprot. Nah, tapi musim penghujan tetap kok. Yang busuk kalau kena air hujan kan otomatis kan apa itu busuknya itu kan mesti kan kemana-mana. Nih, berarti ini tumpahnya itu loh. Kenapa buah naga bisa kena cacar itu faktornya apa aja nih, Pak? Faktornya dari busuknya ini. Kalau yang pertama, yang pertama sendiri nih, pohon sehat. Karena pohon normal, karena daya tahan tubuhnya tumbuh-tumbuhan yang kurang fit. Kenapa kurang fit, Pak? Makanan kurang diperhatikan waktu produktif. Terus akhirnya batangnya tidak kuat, busuk. Batangnya nggak kuat, busuk. Nah, itu setelah busuk itu, ya ini pembawa cacar. Kehujanan. Kena hujan, akhirnya ngenain keris yang baru, akhirnya kena. Busuk-busuk kuning seperti ini nih, Pak. Oh iya, itu dulunya kena dari pedang yang kena cacar. Yang kena cacar.
cacar ini ya, jalan guys. keluarnya ya cuma Dipotong, begini. jalan keluarnya ya Nah, dipotong. ini guys. dipotongin. Nanti bakal Contohnya ini kena, tuh akhirnya tunas yang baru semacam nah, ini. tuh kena percikan-percikan tuh guys. Ya, Smallpox. ini jalan keluarnya. Ini walaupun diobat, obatnya model kayak apa ya? Nggak bakal selamat ya Pak? Iya, ya. Sudah innalillahi ya. Terkecuali di situ pupuknya dilebihin, baru. Jadi mau sesehat apapun tanamannya guys, kalau semisal makanannya kurang itu menimbulkan busuk batang ya Pak ya? Ya, betul. Menimbulkan busuk batang yang dimana nanti busuk batang itu ketika turun hujan itu nanti akan muncrat guys, dan akibatnya seperti ini nih. Nih, ini kena. Ini kena. Contohnya ini yang atas ini. Nah, Ini yang busuk yang ini. tuh yang busuk yang itu guys. Ini ngena. Nah, akhirnya nyipratin ke teman-temannya. Aduh. Tuh, nah, itu nanti nah itu yang bikin bintik-bintik ini apa ya? Iya, Nah, betul. Nih, yang bikin kena bintik-bintik nih. itu yang itu tuh guys. Nah, makanya ini harus dibuang. Makanya dibuang. Nah, berarti pemulihan pohon buah naga dari cacar itu step pertamanya itu ya pemangkasan ini ya Pak ya? Pemangkasan harus dipangkas. Ini pemulihannya Sulit ya? lama. Lama guys. Mau jambu. Mau jambu tuh guys. Nah, jadi jalan satu-satunya ya harus dipangkas semuanya. Semua muanya ya guys ya. Baru nanti setelah dipangkas diobat anti cacar apa gimana Pak? Iya, diobat. Diobat anti cacar ya guys ya. Berarti kalau diobat dulu baru dipangkas salah ya Pak ya? Salah guys. dulu. Pangkas dulu. Kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Ini juga nggak cuma di batang aja ya, tapi cacar ini bisa membuat buah juga cacaran ya Pak ya, ini ya? Kalau ngena keris ya rusak, ngena buah ya Rusak. Nah, jadi dua-duanya juga semuanya. Kalau cacar itu buah rusak, guys. simalakama. Buah simalakama guys, cacar. Apa maksudnya ini? Dimakan mati, nggak dimakan juga mati. Dimakan mati nggak dimakan mati. Kayak gitu tuh. Nah, jadi memang harus telaten mangkasin satu-satu. Ya capek guys. Ya emang mau gimana lagi? Namanya juga cari uang. Ya capek tuh, sampai panjang-panjang. Ini sepertinya nggak ada waktu untuk mangkasi ya ini ya Pak ya? Sampai panjang-panjang nih. Sampai Tuh, kepanjangan ini. sampai panjang banget guys. Iya, lebaran ini. Gara-gara lebaran. Berarti per hari tunas itu bisa panjang sampai berapa ya Pak ya kira-kira? Per hari kalau normal itu bisa sampai 5 cm. 5 cm per hari ya? Per 24 jam. Per 24 jam 5 cm guys. Iya. Wah, cepet juga ya Pak ya? Ya cepet. Berarti ini kan nyebutannya wiwel atau pruning. Ini berarti wiwel atau pruning bisa setiap hari ya Pak? Iya, bisa. Bisa setiap hari, cuman mungkin beda lahan ya guys ya. Jadi hari ini lahan ini, yang nanti lahan satunya lagi kalau memang lahannya ada banyak gitu. Tapi kalau cuma satu lahan ya pasti bakal bagus guys tanamannya, karena yang di rumah cuma itu aja gitu, yang dipelihara cuma itu aja. Nah, ini kira-kira tunas umur berapa ya Pak yang kecil tadi nih? Nih, yang kecil nih. Yang kecil. Paling 3 hari. Ini yang kecil-kecil ini. Itu yang sebelah situ juga ada lagi. Nih, susah banget nih. Full cacar, tapi ini tunas-tunas barunya sudah banyak juga ini. Siap berbuah lagi nanti guys. Tuh. Cetak. Oh, ini siap panen juga ini. Siap panen guys. Wah, ini sampai model begini nih, gimana ini konsepnya ini Pak Ilmah, ini tanamannya ini susah ini guys. Ya, tenaganya ini yang nggak mutu. Tuh, jadi jangan ngerumat banyak-banyak ya guys ya. Jadinya seperti ini nih, lihat. Kalau nggak banyak dapatnya kan sedikit. Nah itu, tuh lihat tuh. Ini
tidak dipotong? Iya. Tuh. Ya kalau hitung-hitungannya ya disyukurin. Kalau yang rawatnya dikit dapat Dikit. 1 ton, yang rawat banyak dapat 5 kintal, nggak apa-apa. Ini, nih. Guys. Ini ada berapa aja nih? Dalam satu pohon aja yang cacaran banyak banget nih guys. Karena kena ini udah kena. Parah ini. Ini seharusnya dari kemarin nih guys, Ya, seharusnya ini guys. salahnya kan yang wiwil kan orang kerja ya semacam ini, nggak mau ngambil sampai ke ruasnya ini, cuma enaknya toh ini contohnya kan sisa segini. Ini tuh akhirnya nanti ini busuk kayak gini, akhirnya sisa gini, ini busuknya sisanya wiwil dulu. Orang kerja itu ya semacam itu. Jadi kalau kita wiwil sendiri, yang kayak saya terjun sendiri harus begini sampai ngepok. Sampai ngepok guys.